Pemirsa Metro Siang kembali kami lanjutkan. Warga Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan mayat ayah dan anak yang tewas membusuk di dalam rumahnya sendiri. Peristiwa ini mengingatkan dengan kasus serupa yang pernah terjadi di Kalideres, Jakarta Barat dan di Cinere, Depok, Jawa Barat, yakni mayat membusuk di dalam rumah dan hubungan keluarga antar korban. Warga di Jalan Balai Rakyat 5, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara digegerkan aroma bau menyengat selama 2 hari yang berasal dari sebuah rumah. Belakangan baru diketahui jika terdapat jasad seorang pria bersama anak balitanya yang tewas di dalam rumahnya. Saat ditemukan, satu korban berada di dekat pintu kamar mandi, sementara anaknya ditemukan di dalam kamar. Selain itu, warga juga menemukan istri korban yang sedang duduk di sofa. Awalnya sih saya nggak tahu, karena pas saya duduk di warung kayak bau-bau kayak gitu. Pas sudah 2 hari saya cari di kos nggak ada, sampai tetangga tuh nggak ada tuh. Ya, terus? Nah pas ketahuannya si cewek ini laporan sama sebelah katanya, kayak bau-bau gitu. Ya udah orang masuk, pas saya masuk situ nggak tanya udah bau itu. Istrinya pas masuk ke pintu itu istrinya lagi duduk di sofa. Lagi nyantai duduk. Dia lagi duduk kayak orang trauma apa gimana gitu. Kondisi mayatnya gimana, Pak? Kondisi mayatnya posisi ada di dekat pintu kamar mandi itu, lagi keadaan apa namanya, nungging ya, bungkuk gitu. Polres Jakarta Utara bersama Polsek Koja langsung menggelar olah TKP. Polisi juga turut membawa istri dan seorang anak korban lainnya untuk dimintai keterangan. Satu mayat berjenis kelamin laki-laki, ya, umur kurang lebih 50 tahun. Kemudian satu lagi mayat balita. Ya, perkiraan umur kira-kira 1 sampai 2 tahun. Kami telah menyiapkan tim Polwan, ya, PPA untuk penanganan medis terhadap istri dan anak dari korban. Saat ini sedang berada di rumah sakit, sedang dalam penanganan medis oleh dokter. Menurut warga setempat, korban dipastikan sebagai keluarga yang cukup mampu secara ekonomi. Korban berinisial HR juga diketahui memiliki usaha sejenis travel perjalanan ibadah dan tidak tercatat sebagai keluarga penerima bantuan sosial dari pemerintah. Peristiwa penemuan mayat ayah anak di Koja ini mengingatkan pada 2 kasus sebelumnya. Desember 2022 lalu, satu keluarga ditemukan tewas di Kalideres, Jakarta Barat. 4 orang didapati meninggal dunia. Mereka adalah Rudianto dan Reni selaku pasangan suami istri, kemudian Dian anak dari mereka, serta Budianto adik dari Rudianto. Penyidik Polda Metro Jaya menyebut tidak ada tindak pidana dalam kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. September 2023, warga perumahan Bukit Cinere Indah, Cinere, Depok digegerkan dengan penemuan 2 jasad di satu rumah. Korban adalah Grace Arijani Harapan dan anak laki-lakinya David Arianto Wibowo. Mereka ditemukan tewas membusuk hingga tinggal kerangka di atas alas sofa di kamar mandi rumah mereka. Kondisi jasad ibu dan anak tinggal kerangka itu ditemukan sudah membusuk. Polda Metro Jaya menyatakan penyebab kematian jasad ibu dan anak yang tinggal kerangka di Cinere, Depok ini dikarenakan bunuh diri. Polisi pun mengatakan kasus ini bukan peristiwa pidana. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, belakangan ini setidaknya sudah ada 3 kasus di mana ada satu keluarga ditemukan meninggal dunia di dalam rumah. Pertama kita ingat kasus Kalideres, lalu di Cinere, Depok, dan sekarang ditemukan kasus serupa di Koja, Jakarta Utara. Namun untuk yang di Koja ini masih ada anggota keluarga yang hidup meski dalam kondisi kritis. Apakah ketiga kasus ini sama penyebabnya ataukah berbeda? Kita harus menunggu hasil penyelidikan polisi. Namun situasi di mana ada satu keluarga meninggal di dalam rumah tanpa diketahui oleh tetangganya juga perlu kita dalami. Dan kami akan membahasnya bersama pemerhati sosial Devi Rahmawati. Mbak Devi, terima kasih sudah bersedia bergabung di Metro Siang. Jadi sudah ada 3 kasus serupa sejauh ini. Keluarga tewas dalam rumah dan ditemukan tetangga yang curiga. Seperti apa analisa Mbak Devi? Kalau memang bisa kita sebut ini sebuah fenomena ya, Mbak? Ya, pertama tentu kita halo. Ya.
Sudah terdengar Mbak, silahkan. Ya, pertama tentu kita prihatin dengan rentetan peristiwa kematian keluarga yang kemudian telat untuk diketahui atau diendus oleh lingkungan sekitar. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan fenomena baru. Artinya jauh sebelum ini kondisi ini sudah lama terjadi, bahkan dalam konteks dunia ini merupakan tanda kutip sebuah fenomena yang tanda kutip umum terjadi di masyarakat modern. Kenapa? Karena masyarakat modern sebagaimana vonis para ahli dikatakan adalah masyarakat yang menggelinding sendirian. Mengingat hampir lebih dari 60% penduduk dunia sekarang pelan-pelan sudah menjadi kota. Masyarakat kota memang ditandai dengan masyarakat yang relatif individualis. Ikatan sosialnya relatif lebih lemah dibandingkan masyarakat non kota. Nah, hal ini yang memang menjadi catatan ketika kondisi menjadi kota bertemu dengan situasi pandemi, di mana kemudian orang-orang tercerabut dari akar sosialnya karena harus melakukan penjarakan sosial yang membuat banyak individu maupun keluarga kemudian terisolasi dari lingkungan sosialnya, yang membuat mereka kemudian kehilangan cara atau mengalami kelupaan sosial untuk memulai sebuah hubungan-hubungan komunikasi, entah itu dengan keluarga, kerabat, bahkan dengan tetangga. Ini berdasarkan hasil temuan polisi dalam salah satu kasus menunjukkan bahwa bagaimana keluarga tersebut bahkan ketika mengalami kesulitan tidak lagi mampu memohon pertolongan pada kerabatnya. Karena apa? Sudah lamanya terputus komunikasi sosial. Sehingga yang menjadi menarik adalah di era modern yang bertemu dengan masa pandemi ini membuat orang mengalami kekakuan sosial yang mengalami kesulitan bahkan kegagapan untuk melakukan komunikasi, yang padahal pada masyarakat timur itu adalah bentuk kearifan sosial yang penting, di mana penelitian-penelitian lama bahkan oleh Barat menunjukkan bagaimana ada sebuah buku tentang The Backdoor Java, bagaimana masyarakat Pulau Jawa pada saat itu ini bukan era yang lampau sekali, era 90-an saja, menunjukkan bagaimana ketahanan ekonomi bisa terjadi. Kenapa? Karena kalau kita mengalami masalah guncangan, kita cukup mengetuk pintu belakang rumah tetangga kita, sehingga berbagai persoalan yang ada itu bisa dengan cepat memperoleh P3K sosial. Artinya apa? Pertolongan pertama sosial, karena orang-orang di lingkungan sekitar kita itu bisa membantu kita, entah itu menitipkan anak, entah itu kita butuh garam, gula, dan sebagainya misalnya. Sekarang itu sulit terjadi. Kenapa? Karena jangankan minta bantuan, uang kenal saja tidak gitu ya. Bahkan dengan keluarga yang sedarah sekalipun, karena jarangnya komunikasi, ini kemudian memperlemah ikatan sosial tadi. Karena apa? Orang sering lupa, komunikasi itu bukan hanya soal berbicara atau teks, tapi komunikasi itu dominan 65% sampai 70% adalah persoalan nonverbal. Tatap mata, sentuhan, ekspresi, yang ini kemudian ketika kita hidup di kota ditambah ketika pandemi ini semua hilang, sehingga sinyal-sinyal yang seharusnya bisa kita tangkap dari saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita akan kesulitan yang mereka alami, sulit untuk kemudian kita tangkap, kita terjemahkan, dan kemudian kita tindak lanjuti dengan bantuan misalnya. Mungkin kita boleh sampai di situ dulu Mbak Devi, karena kalau memang ada kegagapan sosial begitu ya, yang akhirnya membuka jalan ke kematian begitu, itu apakah memang para korban ini berinisiatif misalnya untuk bunuh diri, atau memang pasrah saja tidak mau menyelesaikan konflik, misalnya kalau ada penyakit dan lain sebagainya? Karena misalnya kalau yang kasus yang baru-baru ini terjadi begitu ya di Koja, ini tergolong mampu, jadi bukan faktor ekonomi, padahal biasanya masalah-masalah sosial ekonomi lah yang akhirnya membuat orang ini ada kecenderungan ingin mati. Nah, kalau Mbak Devi sendiri menganalisanya, ini seperti apa ya maksudnya fenomena ini, kemudian apa yang mereka lakukan begitu sampai akhirnya bisa ditemukan meninggal begitu?
Mbak, mohon maaf, data menunjukkan orang bunuh diri bukan karena ekonomi, Mbak. Angka terbesar masyarakat dunia yang melakukan bunuh diri justru terjadi di negara super kaya. Baik. Jadi sekali lagi, paling tidak secara ilmiah tidak ada hubungan antara ekonomi secara langsung dengan persoalan bunuh diri. Itu satu hal. Yang kedua, para ahli sejak 15 tahun lalu gitu ya telah mengatakan bahwa manusia modern, khususnya manusia digital adalah manusia-manusia paling stres yang pernah hidup di muka bumi. Ini menunjukkan apa? Persoalan ini tentu saja tidak ada kaitannya sekali lagi dengan persoalan ekonomi. Tapi memang digital yang justru semangatnya adalah mendekatkan, pada prinsipnya filosofinya adalah mendekatkan kita satu sama lain. Tapi faktanya, de factonya mereka justru menjauhkan kita satu sama lain. Ini yang sekarang kemudian muncul gerakan baru, baik dalam konteks informal oleh individu-individu ternama misalnya, maupun dalam konteks edukasi di negara-negara barat, yaitu mulai melakukan yang disebut sederhananya diet digital. Artinya ingin mulai membiasakan manusia tetap menjadi manusia agar potensi-potensi tekanan mental itu bisa diatasi lebih awal. Oke, kemudian mungkin kalau begitu seberapa besar Mbak Devi menilai pengaruh lingkungan sebagai early warning system agar kejadian serupa ini memang tidak pernah terjadi lagi? Oh ya, tentu saja. Penelitiannya sudah lebih dari 90 tahun tentang hal ini. Artinya ini sudah lama diprediksi situasi sosial seperti ini. Hanya saja kemudian sebenarnya dalam konteks Indonesia kita masih pandemi justru memperlihatkan watak masyarakat kita yang masih kental sekali ikatan sosialnya. Nah, ini kemudian perlu didorong secara struktur, artinya benar-benar dibangun secara formal lewat apa? Kita perlu apresiasi misalnya bagaimana kepolisian misalnya sekarang punya organ yang namanya polisi RW, di mana di sana polisi RW ini bekerja untuk memastikan ikatan-ikatan sosial itu kembali tersambung. Ini menjadi satu langkah yang konkret dari pemerintah agar mengurai kembali kecanggungan sosial akibat dua faktor yang tadi saya sampaikan. Baik, pemerhati sosial Devi Rahmawati, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.